Kiai Maimun Zubair mengakui Ba'alawi. Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri mengakui Ba'alawi. Kiai Hamid Pasuruan mengakui Ba'alawi. Ulama-ulama Indonesia ini mengakui Ba'alawi. Ada narasi di Google tulisan orang Wahabi diambil sama Imad, padahal dia orang NU. Seharusnya kalau menjadi orang NU, pandanglah ulama-ulama yang di NU, bukan malah copas tulisan Wahabi di Google. Kemudian setelah diskusi tidak mampu, gak datang, utusannya gebrul semua. Sekarang keluar-keluar tes DNA yang dipercaya dari perkataan Sugeng, yang dari wajahnya saja kayak jarang sholat Sugeng itu. Dari wajahnya itu sudah menunjukkan jarang sholat kayaknya dia. Duh, masa orang-orang kayak gitu mau membahas nasab yang suci? Kamu tuh nggak ilmiah, goblok. Kalau nggak percaya, kamu tes TPA. Saya bayari. Urusan kamu sholat jungkir balik, terserah. Itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi Tuhanmu mewajibkan kamu belajar. Belajar ilmu apa aja. Dan ilmu, ikuti definisi modern. Seperti yang saya tulis di sini. Itu ilmu. Kalau ilmu nasab itu bangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru dapat kiriman video dari senior saya, Dr. Antimon Ilyas, ya, tentang ya pendapatnya Wahabi lah. Dan orang seperti Wahabi inilah yang bikin kita umat Islam mundur, terlihat goblok di antara umat-umat yang lain gitu. Begini, masalah nasab itu, Wahabi ini selalu mengungkit-ungkit pengakuan ulama yang sudah meninggal sepertinya. Jadi, ulama yang dijadikan dalil untuk membenarkan pendapat Ba'alawi, nasab Ba'alawi ini, adalah ulama-ulama yang sudah tidak bisa mengkoreksi apa yang dulu mereka fatwakan gitu. Bahwa Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun mengakui nasab Ba'alawi, sah-sah saja. Bahwa Kiai Hamid juga mengakui nasab Ba'alawi, sah-sah saja. Bahwa Kiai Nawawi juga mengakui nasab Ba'alawi, sah-sah saja. Tapi kita generasi muda nggak bisa ikut kayak seperti itu. Kerja ilmiah itu bukan seperti itu. Kerja ilmiah itu basisnya keraguan. Ya, seperti yang saya kemarin kalian lah ini lihat di-share. Ilmiah itu kan suatu kerja sistematis. Sesuatu yang kita ragukan, kita uji, apakah benar nggak benar atau tidaknya. Termasuk pengakuan Mbah Mun, pengakuan Kiai Nawawi, pengakuan Kiai Hamid itu ya harus kita uji kebenarannya. Itu konsekuensi kita hidup sebagai manusia, makhluk yang ilmiah gitu. Kalau semua ulama selalu semua generasi terikat sama ulama pendahulu, ngapain Imam Syafi'i sampai berbeda pendapat dengan Imam Malik? Ngapain Imam Ahmad bin Hanbal juga berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i? Ya kan? Ngapain Ernst Rutherford berbeda pendapat dengan gurunya J.J. Thomson? Ngapain juga Niels Bohr berbeda pendapat dengan gurunya Rutherford? Generasi yang lebih maju itu selalu berusaha lebih pintar dari pendahulunya. Bukan malah taklid gitu. Tapi untuk meruntuhkan pendapat pendahulunya harus dengan kerja yang sistematis, bukan cuma modal narasi. Jadi apa yang dikatakan Wahabi itu nggak ilmiah sama sekali. Wahabi jelas nggak pernah sekolah, dan nggak pernah mendapat pendidikan tentang filsafat, apalagi filsafat ilmu. Jadi Robito Alawiyah ini memang mempekerjakan ustadz-ustadz geblek model Wahabi. Apalagi kalau mengait-ngaitkan dengan saya sholat atau tidak. Ingat perintah pertama agama itu apa? Baca, bukan sholat. Dalam Islam itu perintah agama pertama apa? Baca, bukan sholat. Artinya apa? Belajar. Nabi itu memerintahkan belajar dari begitu kita dilahirkan ibu, sampai kita menjelang meninggal. Perintah sholat baru kapan? Akil balik. Ya enggak? Logika Wahabi itu jungkir balik. Saya berani bilang kalau dia mau, saya tes kecerdasannya. Saya bayari.
Jadi yang belain nasabah Alawi ini ya geblek-geblek kayak Wafi itu. Perkara sholat dia jungkir balik nggak masalah, tapi nggak bikin dia pinter. Kalau dia pinter harus belajar, harus mau baca, harus mau menerima kebenaran. Kebenaran yang dia terima pun, dia harus ragu dulu, tapi dia kewajiban ngujinya. Ingat dalam kerja sains, itu kita musuh menjadi apa yang menjadi musuh apa yang kita baca. Yang kita baca itu kita ragukan, kita uji kebenarannya. Cara paling dekat adalah menguji dengan buku bacaan lain yang sejenis. Makanya kalau kita menulis karya ilmiah, itu tidak boleh hanya pendapat yang mendukung kita. Yang melawan pun kita kutip. Kita adu sampai bisa kita ngambil kesimpulan. Dan itu penyakit Robito Alawiyah atau para habaib. Coba kalau khotbah, yang dikutip selalu dari Habib sana, habis ini, habis sana, habis ini. Hah? Itu tidak ilmiah itu. Itu propaganda itu namanya. Kalau saya ketika ngomong tentang DNA, saya nantang siapapun, keluarkan hitungannya. Angka lawan angka, data lawan data, baru olah data. Bukan narasi lawannya. Ya kalau Wafi memang matematikanya setara beruk, silakan dites. Ya beruknya bisa sholat sih dia. Tapi ingat dalam Islam itu, semua makhluk itu berzikir. Mau manusia, mau burung gagak pun, itu berzikir menurut caranya sendiri-sendiri. Jadi, yang rajin sholat bagus. Tapi kan kewajiban kita nggak cuma sholat aja. Ingat perintah agama pertama itu baca. Bukan sholat. Baca. Belajar. Belajar apapun yang memberi manfaat kepada umat manusia, kepada alam sekitarnya. Orang-orang yang masih suka nembakin burung itu ya orang goblok-goblok memang sih. Udah burung tinggal dikit, dagingnya pun dikit, kalau ditembak ngapain dia nembak burung? Kan mending bikin rel gitu, bikin sasaran bergerak dia tembak gitu. Bukan nembakin burung yang nggak bisa ngelawan. Jadi itu Wafi, kalau kamu sholat bolak-balik terserah, itu urusan pribadimu. Tapi apakah kamu dengan sholatmu itu membawa manfaat kepada bangsa Indonesia? Ini belum tentu. Kewajibanmu yang pertama itu belajar. Taklid aja nggak diperintahkan kok. Misalnya taklid Kiai Maimun, Kiai Nawawi, atau Kiai Hamid. Enggak ada perintahnya. Tapi kewajibanmu belajar. Dan dalam ilmiah, kita malah wajib meragukan pengakuan Kiai Maimun, Kiai Nawawi, Kiai Hamid Pasuruan, itu kita wajib meragukan. Setelah kita ragukan, kita uji keyakinannya. Kalau mereka keyakinannya benar, ya kita benarkan. Tapi kalau keyakinannya salah, ya kita koreksi. Gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Kita yang muslim ini wajib membawa umat Islam cerdas. Kalau Imam Syafi'i aja berani berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal juga berani berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Syafi'i. Kenapa kita nggak berani berbeda pendapat dengan Mbah Mun? Kenapa kita nggak berani berbeda pendapat dengan Kiai Nawawi atau berbeda pendapat dengan Kiai Hamid? Kita wajib menghormati tiga kiai itu, tapi bukan berarti kita harus nurut apa pendapat mereka. Apalagi pendapat mereka itu bukan dari kerja ilmiah. Cuma penerimaan aja karena nggak punya alasan menentang. Sekarang kita punya buktinya. Bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim. Padahal pembuktian bahwa mereka keturunan paternal Nabi Ibrahim itu sebetulnya kan di beban Robito Alawiyah, bukan beban kita. Kita tuh malah wajib nggak meyakini, nggak ada buktinya. Prinsip ilmiah kan begitu. Prinsip ilmiah siapapun yang mengklaim, dialah yang wajib membuktikan. Ba'alawi tidak pernah. Buku nasabnya itu juga nggak tertib waktu kan. Secara kronografi kan nggak tertib waktu. Pencatatannya backdating jauh banget setelah tanda petik Ubaidillah, entah dia beneran ada atau tidak, meninggal. Tidak ada sumber primer bahwa Ubaidillah itu hidup, nggak ada. Ditanyain Mama Zumail, sumber primernya Ubaidillah hidup itu apa?
Bisa nggak dia menjawab secara definitif? Nggak ada. Jadi kalau jadi muslim, kewajibanmu sholat, sholat kerjakan sholat. Tapi kewajibanmu belajar, kerjakan. Memang itu tidak sebutkan sebagai rukun Islam, karena belajar itu kewajiban sebagai manusia. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis, agnostik, semuanya secara naluriah belajar. Tapi di Islam dilegalkan menjadi kewajiban. Apa perintahnya? Iqra, perintah pertama. Bukan taklid seperti kata Wafid itu. Makanya Wafid itu otaknya rudimenter. Karena apa? Taklid itu aja. Diberi otak tapi nggak dipakai. Ya kan yang kemarin bilang Lumal Abbas saja cara berpikirnya salah. Kalau dia mau ilmiah, ya nasabnya Ba'alawi diragukan dulu, baru diuji sesuai kata perkataannya. Bahwa secara historis itu soheh, secara biologis harus soheh. Dan dia yang sekarang tidak sejam pun mendapat pelajaran biologi, kimia, biokimia, genetika, terus apa lagi? Bioteknologi atau fisiologi, berusaha memfalsifikasi kebenaran ilmu genetika. Ya orang-orang bawa pendapatnya Mas Ahmad Utomo itu nggak berbeda pendapat dengan saya. Bedanya cuma satu. Mas Ahmad itu belum merasa bahwa waktunya yang merasa keturunan Nabi itu harus tes DNA, itu aja bedanya. Kalau saya tegas, sesuai aturan ilmiah, yang mengklaim itu yang wajib membuktikan. Itu pelajaran dasar itu, dia satu, nggak perlu sampai level S3, seperti saya atau Mas Ahmad. Jadi kalau untuk paham tentang genetika, wah Anda nggak perlu sampai PhD kok. Asal mengambil pelajaran genetika dasar, terus biokimia dan kimia di kinetika laju reaksi, Anda akan tahu kalau nasabnya Ba'alawi ini batil. Dan Wafi kalau membawa Mbah Mun, Kiai Nawawi, dan Kiai Hamid, beliau bertiga itu wajib kita hormati. Jangan dibawa-bawa. Kalau pendapatnya salah kemudian jadi acuan kamulah yang harus tanggung dosanya. Tanggung jawab beliau bertiga ini hanya sampai sebatas umurnya. Kalau salah, kita generasi berikutnya yang mengkoreksinya untuk memuliakan tiga kiai besar ini. Membuat mereka salah itu bukan untuk menurunkan kehormatannya, enggak kok. Buktinya ya Imam Malik tetap terhormat, Imam Syafi'i tetap terhormat walaupun ada madzhab baru, atau kalau di ilmu pengetahuan alam itu J.J. Thomson tetap terhormat, tercatat sejarah, Ernst Rutherford juga tercatat sejarah, Niels Bohr juga tercatat sejarah. Semua manusia yang punya peran dalam ilmunya, walaupun dikoreksi oleh generasi berikutnya, itu tetap dihormati oleh sejarah. Tapi yang tidak mau memakai otaknya untuk mengoreksi pendapat pendahulunya, itu tidak akan dipakai sejarah. Nggak bakalan diingat. Jadi Wafi, saya terang-terang bilangan, kamu tuh nggak ilmiah, goblok. Kalau nggak percaya, kamu tes TPA. Saya bayari. Urusan kamu sholat jungkir balik, terserah. Itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi Tuhanmu mewajibkan kamu belajar ilmu apa aja. Dan ilmu, ikuti definisi modern seperti yang saya tulis di sini. Itu ilmu. Kalau ilmu nasab itu bangkai ilmu. Ya udah gitu aja. Salam ya Wafi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.